dibuka dengan adegan yang lebih detail tentang kerusuhan di Ukraina pada tahun ke-1981. Yuri Orlov yang berusia 8 tahun terperangkap di tengah kekacauan, menyaksikan seorang pria ditembak mati dengan pistol. Pengalaman traumatis ini menanamkan rasa ingin tahu pada Yuri tentang senjata dan kekuatannya. Beberapa tahun kemudian, Yuri dan keluarganya berimigrasi ke Little Odessa, Brighton Beach, Brooklyn, New York. Yuri yang berusia 17 tahun mengalami kesulitan beradaptasi dengan kehidupan baru dan merasa frustrasi dengan pekerjaannya di restoran milik ayahnya. Suatu hari, Yuri bertemu dengan Simeon Faish, seorang imigran Ukraina yang sukses dalam bisnis ilegal. Simeon menawarkan Yuri kesempatan untuk bekerja dengannya, membuka pintu ke dunia perdagangan senjata gelap yang penuh dengan bahaya dan keuntungan. Yuri awalnya ragu, teringat trauma masa lalunya dan nilai-nilai moral yang ditanamkan oleh orang tuanya. Namun, godaan uang dan kemewahan, serta rasa ingin tahu tentang dunia perdagangan senjata, akhirnya mendorongnya untuk menerima tawaran Simon. Yuri menunjukkan bakat luar biasa dalam bisnis perdagangan senjata. Dia pandai memanipulasi orang, membaca situasi, dan selalu menemukan cara untuk mendapatkan keuntungan. Yuri dan Simon bekerja sama dalam berbagai kesepakatan, menjual senjata ke berbagai pihak, termasuk pemberontak, diktator, dan penjahat perang. Film ini menunjukkan beberapa contoh kesepakatan mereka, seperti menjual AK-47 ke pasukan pemberontak di Sierra Leone yang berperang melawan pemerintah yang korup, menyediakan senjata canggih untuk diktator brutal di Afrika yang ingin mempertahankan kekuasaannya, memasok senjata ke kartel narkoba di Meksiko yang terlibat dalam perang antar kartel. Seiring dengan kesuksesannya, Yuri membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Dia membeli rumah mewah, mobil mahal, dan menikmati gaya hidup yang glamor. Dalam perjalanannya, Yuri bertemu dengan Eva Fontaine, seorang agen Interpol yang berdedikasi untuk memerangi perdagangan senjata ilegal. Eva tertarik pada Yuri dan ingin menangkapnya, namun dia juga terpesona oleh kecerdasan dan karismanya. Yuri juga menjalin hubungan yang rumit dengan Vitali Orlov, saudara laki-lakinya yang pecandu narkoba. Vitali sering membuat masalah bagi Yuri, namun Yuri selalu berusaha melindunginya. Sementara itu, seorang agen Interpol yang tajam, Jack Valentin Ethan Hawke, memulai penyelidikan terhadap aktivitas Yuri. Valentin bertekad untuk menghentikan peredaran senjata ilegal yang merusak tersebut, dan dia mulai mengikuti jejak Yuri dengan tekun. Pertarungan antara Yuri dan Valentin menjadi semakin intens, dengan Valentin tidak ingin memberi ampun pada pedagang senjata yang tidak bermoral. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Yuri tertangkap oleh Valentin di sebuah pesta di sebuah negara Afrika. Namun, Yuri berhasil melarikan diri dan mencoba untuk melarikan diri dari konsekuensi dari tindakannya. Sementara itu, perjalanan moral Yuri mencapai titik kritis ketika dia menyadari bahwa keuntungan yang dia dapatkan tidak sebanding dengan harga yang dibayar oleh orang-orang yang menjadi korban bisnisnya. Film berakhir dengan Yuri dihadapkan pada pilihan sulit, melanjutkan bisnisnya dan mengejar keuntungan, atau mengubah hidupnya dan mencari penyesalan atas tindakannya. Penonton dibiarkan memikirkan apakah Yuri akan bertobat atau tetap terperangkap dalam lingkaran kekerasan dan keserakahan. Ini adalah akhir yang terbuka yang memberikan ruang bagi refleksi tentang moralitas dan konsekuensi dari perdagangan senjata ilegal. Lord of War menyajikan pesan moral yang kuat tentang dampak kekerasan dan keserakahan. Film ini mempertanyakan etika perdagangan senjata dan menunjukkan betapa pentingnya pertimbangan moral dalam membuat keputusan bisnis. Selain itu, film ini juga menggambarkan ketegangan antara keuntungan finansial dan nilai-nilai kemanusiaan, menimbulkan pertanyaan yang relevan tentang keadilan dan tanggung jawab sosial. By the mid-80s, my weapons were represented in... Why'd you do that?